Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Zu untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ding Dali dan teman-temannya berhasil sampai di sebuah tempat yang bernama Pavilion Kitab. Di sana mereka mengambil nomor antrian agar bisa masuk untuk melihat kitab-kitab bela diri yang ada. Salah satu pengunjung di sana pun mengatakan kalau mereka ingin masuk ke dalam harus melewati sebuah ujian dan melewati mekanisme yang telah dipasang oleh pavilion tersebut. Dan pemilik pavilion kitab tersebut bernama Nyonya Van, dan selama ini belum ada orang yang mampu melewati ujian itu. Dikarenakan urutan mereka yang terakhir, waktu yang diperkirakan mereka bisa masuk sekitar 1 bulan lagi. Tentu saja waktu tersebut sangatlah lama. Mereka pun langsung menyerobot barisan yang paling terdepan dan menantang penjaga di sana untuk masuk ke dalam. Dan kedua penjaga di sana digelar sebagai Van bersaudara, dan Van bersaudara mempersilahkan di antara mereka berdua untuk masuk ke dalam. Singkatnya, Chen Er dan Zi mulai masuk ke sana dan melihat banyak sekali mekanisme jebakan di pavilion tersebut. Lalu Van bersaudara mulai mengaktifkan jebakan itu. Di sisi lain, Yun dan Ding Dali juga masuk ke dalam sebuah ruangan lain dan menemukan mekanisme jebakan di sana. Terlihat Van bersaudara berlaku curang dan mengurung Ding Dali beserta Yun di sana. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan serbuk yang membuat mereka berdua menjadi pingsan. Setelah itu, Van bersaudara mengikat mereka berdua. Namun dengan kekuatan batu merah padam, Ding Dali berhasil mengembalikan keadaan yang membuat mereka berhasil keluar dari sana. Di saat Ding Dali dan Yun akan pergi, mereka pun bertemu dengan Nyonya Van. Seketika Nyonya Van membuat Ding Dali dan Yun menjadi pingsan. Singkatnya, setelah Yun tersadar, Nyonya Van ini seperti mengenal Yun dan ia juga memanggil dengan sebutan Xiaoyi, yang ternyata Yun merupakan anak kandung dari Nyonya Van, dan Yun nama aslinya bernama Xiaoyi. Dikarenakan suatu insiden, Yun dititipkan kepada ketua Yuo dan dibesarkan di perguruan Gunung Zu. Nyonya Van lalu memeluknya dikarenakan selama ini ia mencari Yun ke sana kemari. Namun Yun masih belum bisa menerima kalau Nyonya Van merupakan ibunya. Nyonya Van lalu meminta maaf kepadanya dikarenakan sudah melantarkannya sejak kecil. Ia pun siap menerima hukuman yang akan diberikan oleh Yun sebagai penebus dosa yang telah Nyonya Van perbuat. Dan saat itu Yun pun mengatakan bahwa ia akan memaafkan ibunya tersebut dengan satu syarat, yaitu harus melepaskan keempat temannya dan tidak menceritakan kejadian ini kepada orang-orang luar. Dan tentu saja Nyonya Van pun setuju akan hal tersebut. Singkatnya, di penjara, Zhang pun berhasil merusak tembok di sana dan berusaha menyelamatkan mereka. Di saat mereka akan kabur, tiba-tiba Nyonya Van pun datang ke sana dan meminta maaf sambil mengatakan kalau semuanya ini merupakan kesalahpahaman. Di saat itu Nyonya Van pun menjamu mereka sebagai permintaan maafnya. Di sana Chen Er menyatakan alasan mereka datang ke sana dikarenakan ia ingin berkunjung ke pavilion kitab, dikarenakan mereka berasal dari perguruan Gunung Zu yang sedang ingin belajar ilmu bela diri. Dan tentu saja Nyonya Van ingin memberitahukan lokasi pavilion kitab itu. Setelah itu Yun pun bertemu dengan mereka. Akhirnya Yun menceritakan semuanya kejadian tadi kalau Nyonya Van merupakan ibu kandungnya. Di sini Yun menjadi bingung apakah ia akan ikut bersama ibunya atau ikut bersama mereka kembali ke perguruan Gunung Zu. Dan teman-temannya mengatakan semua keputusan berada di tangan Yun dan ia yang berhak memutuskan semuanya. Singkatnya, Ding Dali dan Chen Er melihat banyak sekali yang datang ke rumah Nyonya Van. Pelayan di sana pun bercerita kalau Nyonya Van saat ini hatinya sedang gembira dan akan mencarikan calon suami untuk Yun. Ding Dali dan Chen Er sangat terkejut dikarenakan semuanya ini serba mendadak dan sangat mencurigakan. Kemudian Yun yang sudah berdandan cantik dan dibawa ke sebuah aula. Hal tersebut membuat Yun merasa kebingungan tentang apa yang terjadi saat ini. Mengetahui kalau dirinya akan dinikahkan,
tentu saja membuat dia sangat marah dan dia tak ingin menikah dengan orang-orang pilihan ibunya, dikarenakan dia hanya ingin menikah dengan orang yang ia cintai saja. Saat itu ia pun memandang Ding Dali dan Nyonya Van akhirnya menyadari kalau anaknya itu menyukai Ding Dali. Saat itu Yun pun menjadi marah dikarenakan ia saat ini belum ingin menikah. Ia yang kesal lalu pergi dari sana. Setelah itu Ding Dali menghampirinya dikarenakan di saat dia akan dinikahkan dengan orang lain, Ding Dali memilih untuk diam dan tidak bereaksi apa-apa. Di sini Yun tahu kalau Ding Dali tidak menyukainya dan Ding Dali berusaha untuk membuat Yun sadar kalau cintanya itu tidak bisa ia balas. Singkat cerita, Zhang menasihati Ding Dali dengan mengatakan kalau Yun sangat menyukainya. Namun Ding Dali mengatakan ia hanya menganggap Yun seperti adiknya sendiri dan tidak memiliki perasaan kepadanya sama sekali. Tak lama setelah itu Ding Dali yang pergi dibuat pingsan oleh Fan bersaudara yang merupakan paman Yun. Dan setelah itu paman bersaudara mengikatnya. Terlihat ia beserta Chen Er sudah menggunakan pakaian pernikahan. Di sini Fan bersaudara tidak tahu pria mana yang disukai oleh Yun. Maka dari itu mereka menangkap keduanya. Nyonya Van justru salah paham dengan mengira Yun menyukai Ding Dali dan Chen Er. Maka dari itu Nyonya Van bertindak tegas dan ingin mereka berdua harus menikahi putrinya. Dan mereka berdua sangat terkejut mendengarkannya. Lalu Zi pun datang ke sana dengan memarahi tindakan Nyonya Van yang semena-mena. Ia mengatakan mereka saat ini memiliki jalan hidup masing-masing dan Nyonya Van tidak berhak untuk mengatur hidup Yun. Nyonya Van pun mengatakan apabila mereka ingin menuruti kemauannya, ia berjanji akan memberitahukan letak pavilion kitab kepada mereka. Kemudian Chen Er pun memandang Ding Dali dan sepertinya Chen Er memiliki rencananya sendiri. Maka dari itu ia pun menyetujui pernikahan tersebut. Tak lama kemudian Zhang pun membawa Yun ke sana dan memarahi tindakan ibunya itu. Ia pun menjelaskan kalau orang yang ia sukai merupakan Ding Dali dan dia tahu Ding Dali saat ini tidak menyukainya. Maka dari itu ia menginginkan Nyonya Van menghentikan tindakan itu. Di saat Yun pergi dari sana, Ding Dali pun memanggilnya. Namun Yun sudah terlanjur membenci kepadanya. Sambil menangis ia pun pergi dari sana. Singkatnya Nyonya Van meminta maaf kepada Yun tentang semua tindakannya. Namun Yun tidak membalas ucapan ibunya itu yang membuat Nyonya Van sangatlah bersedih. Di sisi lain ada seseorang yang berhasil menyelinap masuk ke dalam pavilion kitab. Di saat dia akan memegang tombol di sana, ia pun tak bisa memegangnya dan seketika pavilion itu pun menghilang dan ia pun terjatuh. Dan Nyonya Van menyadari kalau ada penyusup yang masuk ke pavilion kitab miliknya. Ia pun langsung menyerang orang yang menyelinap tersebut dan pertarungan pun terjadi. Singkatnya orang itu pun berhasil ditaklukkan dan Nyonya Van mengenali orang itu yang merupakan salah satu dari 8 iblis penyihir. Dan pria itu pun dibawa untuk dipenjarakan. Di saat itu Nyonya Van bercerita kalau pria tadi merupakan salah satu penyihir dari 8 iblis penyihir yang telah membunuh suaminya yang bernama Auran. Dan para penyihir saat ini mengincar kitab pedang di pavilion miliknya. Namun di saat sedang bercerita, tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan. Dan di pisau tersebut terdapat sebuah surat dari 8 penyihir yang meminta Nyonya Van ke belakang gunung. Di sana Nyonya Van melihat anggota keluarganya telah disandra dan diikat. Para penyihir meminta Nyonya Van menyerahkan kitab pedang miliknya. Namun tentu saja Nyonya Van menolak memberikan kitab tersebut. Hingga pertarungan pun terjadi dan murid-murid Gunung Su membantunya untuk menghadapi mereka. Kemudian Nyonya Van dan yang lainnya menghampiri kamar Yun. Namun di sana Yun sudah pergi dari kamar. Hal tersebut membuatnya pun sangat merasa sedih. Ternyata pertarungan di hutan tadi hanya pengalihan supaya para penyihir ini bisa menculik Yun. Dikarenakan mereka tahu Yun merupakan anak dari Nyonya Van dan mereka akan menjadikan Yun sebagai sandranya supaya Nyonya Van ingin menuruti keinginan mereka. Terlihat Yun di sana diikat dan disiksa oleh mereka supaya Yun memberitahukan letak kitab pedang tersebut, sedangkan Yun sendiri tidak mengetahui kitab itu berada. Terlihat Yu datang ke sana dengan membantunya dalam melepaskan dari ikatan itu. Dan saat itu Yun pun sangat terkejut, ternyata yang membantunya itu merupakan Yu.
Di sisi lain, para penyihir tak sengaja bertemu dengan Nyonya Van dan yang lainnya. Kemudian Nyonya Van menanyakan di mana Yun berada. Namun para penyihir mengira Yun telah diselamatkan oleh anak buahnya Van, sehingga mereka pun menjadi kebingungan dan pertarungan pun terjadi kembali. Saat itu Yun pun datang membantu mereka, dan pada akhirnya para penyihir itu pun dengan sangat mudah dikalahkan. Setelah kejadian itu, Nyonya Van pun akan berterima kasih kepada mereka semua dikarenakan telah membantunya untuk membasmi para penyihir yang telah membunuh suaminya saat dulu. Dan setelah itu Yun pun dibawa oleh sang ibu ke makam ayahnya. Ia pun merasa bersedih dikarenakan ia baru tahu kalau ayahnya telah meninggal sejak lama untuk menyelamatkan nyawanya saat ia masih kecil. Dan setelah itu Nyonya Van mengumpulkan mereka semua di sebuah tempat. Ia meminta mereka untuk menempelkan tangan mereka masing-masing, sehingga mereka semua pun dibawa ke pavilion milik Nyonya Van. Di sanalah Nyonya Van menunjukkan sebuah kitab yang nantinya dapat membantu mereka semua untuk menemukan ketiga pedang yang dicari oleh mereka saat ini. Dan salah satu pedang yang bernama King Suo berada di sebuah wilayah yang bernama Gunung Wudang. Terlihat Nyonya Van memberikan sebuah kitab peninggalan Tai King, dan kitab tersebut mengajarkan cara melatih kekuatan batu merah padam di tubuh Ding Dali, yang tentu saja sangatlah berguna baginya. Dan setelah itu mereka pun keluar dari pavilion tersebut. Di saat malam, Ding Dali merasa heran kenapa di saat itu Yun diculik tidak menceritakan apa-apa, dan kenapa dirinya bisa bebas begitu saja. Zhang yang berada di sana meyakinkannya untuk menjalin hubungan dengan Yun dikarenakan Yun sangatlah menyukainya. Di sini Ding Dali merasa bingung apakah harus bersama Yun atau tetap menunggu Yu'er, dikarenakan yang ia tahu Yu'er saat ini masih jahat dan selalu berusaha untuk mencelakainya. Setelah itu ia pun merenungi semalaman, akhirnya membulatkan tekad untuk menerima cinta Yun dan hidup bersamanya, yang ternyata Yun saat itu berada di luar, dan seketika ia pun langsung memeluknya. Setelah itu mereka berdua pun melihat bulan purnama yang indah, dan dari sinilah Ding Dali akan memulai hidup baru bersama Yun, menjadi sepasang kekasih yang bahagia. Keesokan harinya kini mereka memulai perjalanan dan berpisah dengan Nyonya Van untuk mencari pedang King Suo yang berada di Gunung Wudang. Sedangkan di istana Sekte Iblis, tiba-tiba Jingwo sangat terkejut melihat Raja Iblis yaitu Tuba telah berada di singgasana miliknya. Ternyata Tuba saat itu ingin meminta pedang Nanming yang telah berhasil Jingwo ambil. Namun Jingwo mengatakan kalau saat ini pedang Nanming tidak berada dengannya, dan saat ini pedang itu bersama putrinya yang telah pergi dari Sekte Iblis. Mendengar hal tersebut, Tuba menjadi marah kepadanya, dan Tuba mengatakan ia ingin Jingwo secepatnya menyerahkan pedang tersebut. Dikarenakan saat ini mereka sama-sama memiliki ambisi masing-masing, sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Namun saat itu, Jingwo kalah telak dengan Tuba, dikarenakan saat ini Jingwo memiliki racun di tubuhnya, dan Tuba lah yang telah memberikan racun tersebut kepadanya. Singkatnya, Jingwo mulai merencanakan sesuatu hal agar bisa menyingkirkan Tuba, dikarenakan ia tahu bahwa Tuba juga menginginkan pedang Nanming dan sekaligus batu merah padam, dan ia tak akan membiarkan barang-barang tersebut jatuh ke tangan Tuba. Terlihat Tuba sedang menyegel sebuah kotak yang berisikan kupu-kupu penghisap darah, yang dimana kupu-kupu tersebut dapat memberikan kekuatan iblis yang sangatlah besar, dan ia yakin Jingwo cepat atau lambat akan mencuri kupu-kupu tersebut. Maka dari itu ia pun menyegelnya. Sedangkan di sisi lain, Yu'er yang telah keluar dari Sekte Iblis saat ini akan mencari Ding Dali. Namun ia terus saja diikuti oleh King Yun, dikarenakan King Yun memaksa ingin ikut dengannya. Akhirnya Yu'er membuat keputusan kalau King Yun harus menuruti semua perintahnya apabila King Yun ingin mengikutinya. Dan tentu saja King Yun pun menyetujui apapun persyaratannya. Singkat cerita, kini mereka semua telah tiba di Gunung Wudang. Namun mereka tidak disambut hangat oleh pria di sana. Mereka pun menyadari kalau pria tadi bersikap aneh kepada mereka.
Di saat malam, Yu'er telah mengetahui keberadaan Ding Dali saat ini. Namun saat itu mereka melihat seseorang yang berjubah hitam yang sangat mencurigakan yang akan masuk ke kamar Ding Dali. Melihat orang misterius itu akan mencelakai Ding Dali, Yu'er pun langsung bertindak dan menghentikannya. Mendengar ada keributan, Ding Dali pun langsung keluar dan Ding Dali merasakan seperti melihat Yu'er dan King Yun. Sedangkan saat itu Yu'er mencoba mengejar pria misterius tadi. Dan setelah mereka berhasil membunuhnya, Yu'er tidak mengenal orang yang telah ia bunuh. Namun saat ini ia merasakan ada Ding Dali yang saat ini mengejarnya. Oleh karena itu ia pun beserta King Yun menyembunyikan mayat pria misterius tersebut. Dan Ding Dali yang tiba di sana sudah tidak menemukan apa-apa. Namun ia menemukan seruling milik Yu'er yang terjatuh. Dan ia pun semakin yakin kalau Yu'er berada di sana. Tak lama kemudian Yun dan beserta yang lainnya pun menghampiri dikarenakan mereka juga mendengar keributan dari luar. Ding Dali dengan cepat menyembunyikan seruling itu dengan mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Yang ternyata orang yang mereka bunuh merupakan seorang biksu sesat. Yu'er pun mengetahui kalau biksu saat ini temannya Ma Wei dan ia mencurigai kalau saat ini Ma Wei sedang merencanakan sesuatu hal kepada Ding Dali. Singkatnya mereka semua bertemu dengan pemimpin Gunung Wudang yang bernama Ketua Tong. Mereka pun menyampaikan misi mereka saat ini untuk mengumpulkan ketiga pedang yang diperintahkan langsung dari Ketua Yuo di Gunung Zhu. Dan salah satu pedang King Suo berada di Gunung Wudang. Ketua Tong membenarkan hal tersebut. Dikarenakan Ketua Tong yang baik, ia pun akan memberikan pedang tersebut kepada mereka. Sedangkan di istana Sekte Iblis, Lu Cheng terlihat sedang memperlihatkan kupu-kupu penghisap darah tersebut. Dan ia pun berencana untuk mengambilnya dan akan memberikan kepada Jingwo supaya Jingwo bisa melawan Tuba nantinya. Namun tak lama kemudian Tuba pun datang ke ruangannya dan ia menyadari barusan Lu Cheng dari ruangannya. Ia pun segera mengecek kupu-kupu penghisap darah miliknya yang saat ini masih aman. Ia pun pada akhirnya tahu kalau Jingwo berniat mencurinya dan Tuba memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi pergerakan Jingwo. Lu Cheng lalu menceritakan kepada Jingwo kalau ia gagal mengambil kupu-kupu tersebut. Dikarenakan kupu-kupu itu telah disegel oleh petir milik Tuba dan saat ini ia pun terluka. Singkat cerita, Tuba dan pengawalnya pun masuk ke dalam jebakan Jingwo dan Jingwo mengunci mereka dari luar. Tidak hanya itu, Tuba juga berhasil diikat dengan tali darah. Kini Jingwo memiliki waktu untuk menghancurkan segel di sana dan berusaha mengambil kupu-kupu tersebut agar bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Setelah berhasil mengambil kupu-kupu penghisap darah itu, ia pun mengekstraknya ke dalam sebuah cincin. Kini misinya berhasil dan saatnya untuk membunuh Tuba. Yang ternyata Lu Cheng tiba-tiba berkhianat dan menyerang Jingwo dari belakang. Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh Tuba dan kupu-kupu penghisap darah yang asli berada dengannya. Yang ternyata Lu Cheng ini merupakan kaki tangan Tuba yang berpura-pura mengikuti Jingwo dengan alasan supaya Lu Cheng tahu apa yang dilakukannya dan bisa memberikan informasi kepada Tuba. Sedangkan keesokan harinya Yu'er pun bertemu dengan Ding Dali dan ia pun mengatakan sejujurnya kalau ia tidak bisa bersama Yu'er lagi dikarenakan dia sudah tidak percaya lagi kepada Yu'er. Melihat Ding Dali sudah bersama Yun membuat hatinya terluka dan ia pun menangis sehingga pergi dari sana. King Yun pun mengejarnya dengan memberikan arahan untuk Yu'er kalau Ding Dali tak pantas untuknya. Dikarenakan King Yun sendiri juga menyukai Yu'er. Namun di sini Yu'er tetap keras kepala dan ia akan memperjuangkan cintanya dan merebut Ding Dali dari Yun. Yu'er juga mengusir King Yun dengan memaksa King Yun untuk tidak usah mengikutinya lagi. Singkat cerita, Ketua Tong pun mengumpulkan mereka semua dan ia akan membagi mereka menjadi dua kelompok untuk mencari letak pedang King Suo berada dan akhirnya mereka pun segera mencari pedang tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.